Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ahbab, para hadirin jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan penjagaannya untuk kita dan keluarga kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang paling besar adalah nikmat bisa memeluk agama satu-satunya yang Allah ridhai, dinullah al-Islam. Demikian juga nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa mengenal sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nikmat yang besar lainnya merupakan semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga untuk keluarga beliau, karib kerabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani ahibbati fillah a'azzakumullah ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam adab dan akhlak penuntut ilmu, buah karya Fadilatul Ustaz Waliduna Yazid ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Namun untuk pembahasan kali ini rada spesial ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak membaca langsung kitabnya, akan tetapi kita rada menyimpang dulu, bukan menyimpang sesat tapi menyimpang dari pembahasan yang penulis bawakan di dalam kitabnya. Karena di dalam kitab beliau tidak dibahas masalah gulu ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu pembahasan yang lumayan disebutnya lumayan kritis lah kita katakan ya. Tentu ini berlandaskan dari kecemburuan seorang muslim terhadap tauhid, terhadap sunnah yang sering dilanggar oleh sebagian kaum muslimin yang kita cintai karena Allah. Di belakangan hari kita ini kita sering melihat ya banyak sekali berita-berita yang viral tentang adab seorang murid, seorang santri, seorang siswa kepada gurunya yang tersingkap ternyata banyak sekali adab-adab yang bertolak belakang dengan Alkitab dan Sunnah. Karena berhubung kita sekarang lagi ngebahas bab adab penuntut ilmu kepada guru atau syekhnya atau ustadznya, yang kita jelaskan di pekan yang lalu itu yang benar-benarnya, yang bagus-bagusnya, yang sesuai dengan adab syar'i. Adapun yang akan kita bahas sekarang ini penyimpangannya. Penyimpangan tentu kalau kita bahas semuanya akan banyak sekali kita temukan, karena demikianlah penyimpangan, kesesatan akan senantiasa ada terlahir ya dengan wajah-wajah yang baru dengan berbagai macam kesesatan. Adapun judul yang kita pada kesempatan kali ini, perbedaan antara adab dan juga atau kultus. Apa arti kultus? Kultus nanti kita akan bahas pada tempatnya. Kepada guru, menyingkap batasan hormat kepada guru, karena banyak sekali yang melanggar batas dari ini, atau dalam bahasa syar'inya gulu, berlebih-lebihan melanggar batas aturan syar'i dalam adab menghormati seorang guru.
Ikhwani fid din, azakumullah wa ajmain. Ada tulisan ya, sedikit beberapa lembar saja yang akan menjadi bahan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yang sudah saya bagikan PDF-nya di sebagian grup ya. Bagi yang belum dapat, mangga minta ke panitia ya, barangkali belum mendapatkan. Ada beberapa muqaddimah sebelum kita membahas pembahasan inti. Yang pertama, muqaddimah masalah nikmat yang Allah sediakan ini adalah untuk disyukuri. Nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, kewajiban kita adalah untuk bersyukur atas nikmatnya. Dan jembatan untuk menuju syukur itu adalah ilmu. Maka kita nuntut ilmu, ini merupakan jembatan untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian semua dari perut-perut ibu kalian tidak punya ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan dialah Allah yang menjadikan telinga, pendengar, penglihatan, kemudian wal afidah juga hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi tujuan dari nikmat yang Allah berikan adalah untuk kita bersyukur, dan dalam bersyukur kepada Allah diperlukan ilmu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, sebab Allah memberikan semua itu kepada mereka, yakni manusia, sebelum manusia ini keluar dari perut-perut ibu mereka. Sedangkan ilmu diberikan setelah mereka keluar. Jadi modal untuk mendapatkan ilmu Allah sudah berikan, berupa apa? Pendengaran, berupa penglihatan, kemudian berupa hati. Adapun ilmu Allah Azza wa Jalla berikan setelah mereka keluar dari perut ibu mereka. Untuk apa ilmu tersebut? La'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur atas nikmat Allah. Jadi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana kita bodoh pada awalnya, kemudian Allah berikan ilmu, ini semua tujuannya untuk apa? Bersyukur. Subhanallah. Inilah Allah ingatkan kita semua. Dan alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah juga kita bisa duduk di majelis ilmu insyaallah dalam rangka membahas qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, yang ini merupakan adalah jembatan untuk mendapatkan rasa syukur ini kepada Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan bahwa syukur itu ada dua tingkatan. Syukur yang pertama adalah syukur yang wajib. Apa itu syukur yang wajib? Yakni menunaikan kewajiban dan menjauhi keharaman. Menunaikan yang diperintahkan, menjauhkan diri dari larangan Allah, ini syukur yang wajib. Syukur hakikatnya adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bersyukur yang wajib kadarnya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, syukur adalah meninggalkan maksiat. Sebagian yang lain mengatakan syukur adalah tidak menggunakan satupun nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Nah, inilah hakikat syukur yang wajib. Jalankan taat, jalankan perintah, jauhi maksiat. Inilah hakikat bersyukur yang sebenarnya, yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang hamba. Kemudian Al-Hafidz juga menjelaskan di sini ada syukur yang kedua, yakni syukur yang sunnah, yaitu setelah menunaikan kewajiban dan menjauhi keharaman, ia menambahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika kita salat sunnah, ketika kita menuntut ilmu yang sunnah, kemudian juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ini merupakan bentuk syukur juga, tapi syukur yang merupakan hukumnya sunnah. Nah, ini semua ibadah yang kita lakukan ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh larangan yang Allah larang dan kita jauhi, ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah
Jadi pentingnya ilmu, karena ilmu adalah jembatan untuk bersyukur. Tadi hakikat syukur teh menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Seseorang gak akan tahu tentang apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan kecuali harus dengan ilmu. Maka jembatan untuk bersyukur adalah ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan juga ahli ilmu, ada di halaman ketiga. Maka dilihat di antaranya banyak sekali dalilnya ya tentang kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Di antaranya dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Allah yang mengangkat. Kemudian Allah juga menjadikan para ahli ilmu sebagai saksi bagi perkara terbesar, yaitu tauhid. Ahli ilmu diterima persaksiannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi persaksiannya tentang apa? Tentang hal yang terbesar yang menjadi tujuan hidup seorang manusia, yakni tauhid kepada Allah. Ini Allah muliakan mereka. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang wajib disembah kecuali Dia. Para malaikat dan juga ahli ilmu juga bersaksi dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan kemuliaan para ulama. Seandainya ada makhluk yang lebih mulia daripada para ulama, niscaya Allah akan menyebut mereka bersama namanya dan nama para malaikat sebagaimana Dia menyebut para ulama. Jadi para ulama yang paling mulia karena Allah Subhanahu wa taala ambil persaksian mereka disandingkan dengan persaksian para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah memuliakan ilmu, memuliakan juga para ulama. Maka wajib memuliakan ulama. Gimana caranya? Salah satunya adab-adabnya sudah kita jelaskan di pekan yang lalu, ada di buku yang kita sedang bahas ya. Kemudian pun ketika Allah memuliakan ahli ilmu, maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman wajib untuk memuliakan juga ahli ilmu. Tidak boleh kita merendahkan ahli ilmu, tidak boleh kita tidak meletakkan kedudukan ahli ilmu pada tempatnya, merendahkan mereka. Ini sisi yang lain, sisi ekstrim yang sudah kita bahas di dua pekan yang lalu. Sisi yang ekstrim yakni tidak adab kepada ahli ilmu. Wajib kita beradab kepada mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqahu." Kata Nabi, bukan dari golongan umatku orang yang tidak memuliakan orang tua, tidak berkasih sayang kepada orang yang masih kecil, wa ya'rifu li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak ulama daripada kami. Jadi wajib untuk memuliakan hak-hak para ulama. Memuliakan ulama termasuk bagian dari mengagungkan syariat Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, "Inna min ijlalillahi ikrama dzi syaibatil muslim." Di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang tua muslim yang beruban. Insyaallah ini keutamaan bagi yang sudah beruban, yang sudah tua maksudnya. Kemudian apa? Wahamilil Quran, juga dimuliakan orang-orang penghafal Al-Quran. Ghairul ghali fihi, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkannya. Wal jafi anhu wa ikrama dzis sultanil muqsit, dan juga dia memuliakan orang yang memimpin, pemimpin yang adil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Aisyah juga berkata, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nas manazilahum." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menempatkan manusia sesuai kedudukan mereka. Jadi wajib, karena Allah memuliakan ahli ilmu, maka wajib untuk kita muliakan juga ahli ilmu. Cara pemuliaannya sudah kita sebutkan di dua pekan yang lalu.
Dan kemudian siapa sih ahli ilmu yang harus dimuliakan? Karena ada banyak sekali orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, bahkan mengaku dirinya adalah ulama, adalah mengaku bahwa dirinya memiliki gelar ilmiah antara ini dan itu, tapi ternyata bukan dari kalangan ahli ilmu yang sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kategori, telah berikan kriteria seseorang itu dikatakan ahli ilmu. Kapan dia? Ketika dia takut bertakwa kepada Allah, itulah ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sungguhnya tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hambanya yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah penjelasan Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil. Beliau mengatakan setelah menyebutkan sanad hadisnya kepada Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sampai kepada beliau ada berita melakukan suatu perbuatan dan beliau memberikan keringanan padanya, namun sebagian orang menjauhinya. Udah dikasih rukhsah, dikasih keringanan, malah gak diambil keringanan tersebut karena ingin apa? Ingin ngambil yang berat. Ketika berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah, kemudian beliau memuji Allah, kemudian bersabda, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai' asna'ahu fa wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Mengapa ada satu kaum yang menjauhi sesuatu yang aku sendiri melakukannya? Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah, orang yang paling berilmu tentang Allah, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW menyandingkan antara ilmu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ada ngantuk Pak? Baik ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi diriwayatkan oleh Al-Baghawi bahwa Nabi bersabda demikian, bahwa beliau sandingkan antara ilmu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masruq mengatakan di halaman setelahnya, "Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ibtirari billahi jahlan." Masruq mengatakan cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai sebuah ilmu, wa kafa bil ibtirari billahi jahlan, dan cukuplah tertipu oleh Allah sebagai sebuah kebodohan. Yani orang yang tidak takut kepada Allah ini merupakan sebuah kebodohan. Yani ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Pak orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dengan dalil-dalil dengan gelar-gelar ilmiah yang mereka miliki, tapi realitanya mereka tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar, bahkan mereka lebih mengikuti orang-orang yang kufur kepada Allah, lebih membanggakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang qala Allah qala Rasul. Kalau mau nyebutkan contohnya sudah sangat banyak, lihat saja Pak di media sosial. Mereka lebih membanggakan dengan ilmu filsafat. Mereka lebih membanggakan diri dengan orang-orang kufar yang memusuhi Islam dan kaum muslimin daripada qala Allah qala Rasul. Justru orang yang berdakwah tauhid, mendakwahkan, mengajarkan kemurnian Islam, dikatain apa? Wahabi, dikatain ekstremis, radikal, pengikut Yahudi dan segala macam. Lahir dari firqah Yahudi, ini dilahirkan oleh Yahudi. Ternyata orang yang menuduhnya yang apa? Yang mengikuti Yahudi, bahkan penasehatnya pun orang Yahudi. Waliyadzubillah. Ini melempar batu ke namastaka, lempar batu sembunyi taman ini mah. Ya, maling teriak maling. Subhanallah, terbukti ngajimu kurang jauh mas. Nepi ka Tel Aviv ngajina jauh deui gitu nya. Waliyadzubillah. Nah, ini realita yang terjadi, ikhwan. Kemudian Asy-Sya'bi juga pernah ditanya oleh seorang, berfatwalah wahai ulama. Kata Asy-Sya'bi menjawab, innamal alim man khasyiyallaha azza wa jalla. Orang yang alim itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang alim sesungguhnya, Pak.
Orang yang takut, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan gelar yang berderet, Pak. SAG, SPD, S00, SA segala macam S. Mudi payuna profesor. Akhirnya dapat gelar terakhir ALM nate geninya almarhum maut katanya. Nah, dengan berbagai macam gelar itu ya, berderet gelarnya, ijazahnya di mana-mana, Pak. Ijazahnya di mana-mana. Bro di Julu, ayah di Napanto, segala macam. Gitu ya. Tapi apa? Gak takut sama sekali kepada Allah. Ilmu yang dia miliki tidak membuat dia takut kepada Allah. Laisa alim, bukan orang alim. Orang yang alim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendakwakan diri atau dia diangkat oleh orang bahwa dia adalah alim, tapi zahirnya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan orang yang takut. Karena Allah Azza wa Jalla kategorikan bahwa orang yang alim, yang berilmu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bisa kita simpulkan, putra saha. Maka kita bisa simpulkan bahwasannya tidak semua orang yang mengaku alim, atau bahkan tidak semua orang yang dianggap alim oleh seseorang dia merupakan apa? Memang benar alim. Karena banyak sekali orang yang mengangkat seseorang menjadi ustadz, mengangkat seseorang menjadi ajengan, kiai, karena berdasarkan apa? Retorikanya, karena berdasarkan dia aktif di organisasi, karena berdasarkan ini dan itu, akhirnya diangkatlah si fulan jadi tuan guru, si fulan jadi ajengan, si fulan dari kiai, padahal tuh bisa ngaji-ngaji acan. Karena viral, karena terkenal gitunya, akhirnya diangkatlah oleh orang awam untuk menjadi apa? Ahli ilmu. Karena kata As-Suyuti rahimahullahu taala, al-alim 'indal awam man sa'adal mimbar. Orang awam kalau menilai seorang itu alim atau tidak cukup dengan naik ke atas mimbar. Sok naik ke atas mimbar itu bisa naik ke atas mimbarnya. Pasti apa dikatakan alim, khutbah beres langsung orang ustaz barakallahu fiik, masya Allah, dan seterusnya. Yang nggak tahu bagaimana kadar untuk menilai seorang itu alim. Nah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam Awaiqut Talab, di sini dinukilkan perkataan penulis Syekh Abdussalam Barjas rahimahullah. Di zaman ini, kata beliau, telah rusak standar kriteria orang awam dalam menilai ulama. Mereka menjadikan setiap yang memberi nasihat, mengena atau menyampaikan khutbah yang bergetar adalah seorang ulama yang dikembalikan fatwa kepadanya dan diambil ilmu darinya. Mungkin kalau sekarang tidak hanya sekedar di mimbar, Pak, tapi di medsos. Banyak sekali sekarang influencer yang dia pandai berbicara, retorikanya, editannya bagus gitunya, enak dilihat ketika berbicara, subhanallah, seakan-akan ahli ilmu, fatwa sana sini, berfatwa ini dan itu tentang permasalahan ilmu, subhanallah, gak ada rasa malu sama sekali. Banyak yang seperti itu. Bahkan orang yang belajar agama lama atau belajar ilmu dunia yang sudah lama di dunia tersebut kalah dengan fatwa influencer karena lebih banyak followernya. Nah, itulah orang-orang awam zaman sekarang ini dikendalikan oleh orang-orang yang memang terkenal, bukan orang yang ahlinya. Dari masalah agama, demikian juga dalam masalah duniawi. Geningan tinggali, Pak, dina aplikasi ya, media sosial banyak, boh eta Instagram, boh eta TikTok atau yang lain-lainnya dari media informasi. Geningan tersingkap ya, ada orang-orang yang menjadi dokter palsu gara-gara konten rame merekomendasikan obat ini dan itu. Ketika diteliti, ternyata apa? Bukan dokter. Hanya sekedar apa? Baca dari Google atau pakai AI yang nanya ini dan itu. Ya, kemudian disampaikan dia karena retorikanya bagus, diterima aja sama orang awam. Tanpa apa? Tanpa di cross and check ya, check and recheck, seperti itu nggak ada. Ya, ini zaman sekarang ini realita demikian. Makanya orang banyak sekali dianggap alim. Yang penting apa? Pandai retorika. Yang penting di medsos banyak followernya, di medsos juga banyak apanya? Kontennya yang menarik. Udah alim, fulan alim, ustaz, barakallahu fiik, masya Allah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah bencana yang menyakitkan, kata Syekh Barjas, dan penampilan yang menyedihkan. Beterbangan keburukan-keburukannya
bahayanya dan tersebar kemudaratannya. Karena hal ini termasuk menyandarkan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Apabila dipercayakan perkara kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah, kata Nabi. Kalau disandarkan satu perkara kepada bukan ahlinya, tunggu kiamat, kata Nabi SAW. Maka berhati-hatilah penuntut ilmu dari mengambil ilmu dari mereka, kecuali kalau mereka termasuk ahli ilmu yang dikenal. Tidaklah setiap orang yang pandai retorika adalah seorang alim, dan tidaklah setiap orang yang memalingkan pandangan manusia kepadanya dengan mencela pemerintah atau menyebutkan presentasi kematian karena AIDS dan semisalnya adalah seorang alim. Tadi tidak serta-merta orang yang berbicara masalah ini dan itu langsung alim luar biasa. Yang kalah sama orang-orang yang sekolah, ya, ini dia jadi influencer langsung diterima. Bukanlah maksud dari apa yang telah dibahas sebagaimana dipahami sebagian orang, tidak mendengar sama sekali dari mereka, bukan itu, atau tidak mengambil manfaat dari orang-orang mereka sama sekali. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah tidak mengambil ilmu syar'i dari mereka dan tidak mengangkat derajat mereka kepada kedudukan ulama. Allah lah yang memberi taufik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati dalam mengangkat orang menjadi seorang alim. Ini butuh kepada rekomendasi. Saya ada tulisannya tentang mengenai hal ini, bisa kalau mau silahkan diminta. Nah itulah jadi pembahasan muqaddimah kita tentang wajibnya kita memuliakan ahli ilmu, dan harus pandai juga menempatkan siapa sih ahli ilmu teh. Jangan sampai semua yang dipanggil ulama adalah betul-betul ulama kita muliakan, sebagaimana tempat atau sebagaimana kita memuliakan seorang alim. Tadi ada kriteria tersendiri dalam menilai seorang ini alim atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti tentang gulu dalam menghormati dan memuliakan guru berlebihan, bahkan sampai derajat kultus. Gulu dalam menghormati dan memuliakan guru. Poin inti dalam masalah ini adalah ketika seorang yang dianggap guru dikultuskan. Namun ari kultus bisa dilihat di catatan kaki di KBBI disebutkan, kultus adalah penghormatan resmi dalam agama, upacara keagamaan, ibadat, sistem kepercayaan, penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang, paham atau benda. Jadi penghormatan yang lebih, atau bahasa kitanya menggulu, bahasa syariatnya adalah gulu, mutajawazul haq, ya, ahaddi, ya, melampaui batasan syar'i. Inilah disebut dengan gulu yang tidak boleh. Nah banyak sekali bentuk-bentuk gulu yang terjadi di antara kaum muslimin, wabil khusus di negeri kita ini, dan mereka apa? Mengkultuskan dan dianggap semua perkataan gurunya adalah kebenaran mutlak, tidak boleh ditolak, ya. Syubhat mereka adalah apa? Banyak sekali sebenarnya syubhatnya. Di antaranya di sini sebutkan sebagian aja. Guru adalah pewaris para nabi. Betul gak ini Pak? Betul. Innal anbiya lam yuwarithu dinara wa la dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu bi akhdil wafir. Al ulama warathatul anbiya, kata Nabi, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Tapi lihat setelahnya, bahwa kata Nabi SAW, para nabi, para rasul tidak mewariskan kecuali ilmu, bukan dirham, bukan dinar. Tapi ilmu yang mereka wariskan. Siapa saja yang mengambil warisan para nabi ini, maka telah mengambil bagian yang besar. Jadi yang mereka wariskan itu ilmu, bukan kemaksuman para nabi, bukan keberkahan jasad para nabi, tidak. Tapi yang diwariskan kepada ahli ilmu adalah ilmunya para nabi, bukan zat badannya segala macam. Ini malah menseluruhkan. Jadi seakan-akan si guru ini seperti nabi, barokah badannya, doanya pasti diijabah, gak pernah salah, dan seterusnya. Ini menempatkannya salah. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, kalau kamu bantah guru, ilmunya tidak masuk nanti. Kalau dibantah guru itu, padahal yang membuat ilmu berkah dan manfaat bisa masuk adalah dengan menjaga adab syar'i, bukan dengan apa? Bukan dengan menutup mata dari kesalahan-kesalahan yang guru lakukan. Ya, ini banyak yang seperti itu. Kemudian ada syubhat lagi, yang penting adab kepada guru, harus adab kepada guru. Seperti itu kan, antum yang nggak mondok tahu apa tentang adab? Kayak gitu syubhatnya. Ya, belum mondok kamu nggak tahu adab. Alhamdulillah saya anak pondok, ya, sampai sekarang pun masih
bukan anak lagi tapi ya sekarang ngajar bapak pondok ya, ngajar di pondok gitu ya. Tapi masih statusnya santri, selama-lamanya ya kita santri, sama selama-lamanya kita penuntut ilmu. Alhamdulillah kami juga dulu diajarkan adab di pondok, tapi tidak seperti yang viral-viral ini ya, alhamdulillah. Nah, jadi harus jaga adab kepada guru. Ini benar gak kalimatnya? Betul, betul kalimatnya. Tapi apa? Namun yang dimaksudkan dengan kalimat adab di sini adalah kultus kepada guru, bukan adab sesuai syariat. Nah, ini. Kemudian ada syubhat lagi, tidak boleh mengkritik guru, nanti hilang barokahnya ketika mengkritik guru. Padahal barokah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari figur manusia. Barokah datangnya dari Allah. Lihat bagaimana para ulama membantah guru mereka sendiri. Kalau memang guru mereka terjatuh ke dalam kesalahan, tentu bantahannya dengan bantahan yang penuh adab, penuh ketawaduan, dan penuh dengan niat membela syariat, bukan menjatuhkan gurunya, tidak. Ya, lihatlah bagaimana para ulama membantah para gurunya. Ya, banyak sekali bantahan-bantahan ulama terhadap gurunya. Contoh Abu Yusuf yang tidak setuju dengan pendapatnya Abu Hanifah rahimahumullahu taala, yang mengatakan bahwa nikah boleh tanpa wali. Tidak setuju, ditolak, disanggah. Ya, tentu dengan apa? Dengan penuh adab. Demikian juga dengan para ulama yang lain. Contohnya sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pengkultusan yang terjadi dalam menghormati guru atau ulama, menurut zon ghalib penulis, tidak lepas dari pengaruh sebagian tarekat sufiyah dalam mengagungkan guru, ulama atau mursyid mereka. Apalagi kita lihat realita di negeri kita, banyak sekali tarekat sufiyah yang menyebar dan diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Maka mari kita lihat bagaimana cara sebagian tarekat sufiyah menghormati guru dan ulama. Jadi pengkultusan ini asas mulanya wallahu a'lam bishawab, karena apa? Tersebarnya banyak tarekat sufiyah. Dan yang akan kita bacakan di sini adalah dari kitab-kitab mereka juga. Jadi bukan berdasarkan karangan, tidak, tapi dari kitab mereka secara langsung. Ya, insya Allah kita akan bacakan. Namun sebelum kita bahas tentang bagaimana adab seorang murid terhadap mursyid atau guru dari tarekat sufiyah, kita harus mengenal dulu istilah-istilah mereka. Ya, ada istilah yang pertama adalah mursyid. Apa itu mursyid? Secara bahasa, mursyid berarti pembimbing atau pemandu atau guru. Guru teh bahasa katanya mah diambil dari kata singkatan ya, digugu dan ditiru, saurna seperti itu. Tapi wallah alam ya benar atau tidak. Dalam tarekat, mursyid adalah dokter rohani yang mengenal berbagai penyakit kalbu, memiliki kemampuan untuk mengobati dan memperbaikinya menjadi lebih sempurna. Lebih populernya, mursyid adalah guru tarekat atau pembimbing spiritual yang sering disebut dengan syekh, murad atau pir. Peranannya sangat penting, bahkan mutlak dalam tarekat. Mutlak dalam tarekat sufi ya, ini mutlak harus ada mursyidnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, ini seorang ulama tasawuf, mereka mengatakan man lam yakul lahu ustadun fa imamuhu syaitanu. Siapa saja yang tidak memiliki guru yakni mursyid, maka imamnya adalah setan. Ini sangat terkenal sekali ya perkataan Abu Yazid ini Al-Bustami. Nah, ini mursyid. Jadi mursyid itu guru, mencek orang, pembimbing rohani. Nah, inilah istilah yang pertama. Kemudian istilah yang kedua ada istilah murid. Nah, jadi murid itu memang terambil dari istilah tarekat sufiyah. Murid dari kata arada yuridu. Muridun, yakni orang yang menginginkan. Isim fa'il dari kata arada, yang berarti orang yang berkehendak atau menginginkan sesuatu. Dalam tasawuf, para penempuh jalan rohani adalah murid atau disebut salik. Bisa disebut murid atau salik, ya, orang yang suluk, yang berjalan di atas satu tarekat sufiyah, yakni orang yang menghendaki perjumpaan dengan Allah melalui ibadah riyadhah. Riyadhah di sini olahraga, bukan push up dan yang lain, tapi riyadhah jiwa, ya, riyadhah jiwa, mujahadah dan munajat kepada Allah. Dan mereka bawakan dalil faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, untuk mendalili bahwa ini adalah dalil murid. Siapa saja yang ingin perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia beramal saleh dan juga mentauhidkan Allah, wala tusyrik bi ibadatihi rabbih ahada, enggak boleh berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Inilah murid. Jadi murid teh ya kita ini
ya, orang yang memang menempuh jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, itu disebut murid. Nah, biasanya dipakai ya menjadi siswa, itu jadi murid ya di bahasa kita. Kemudian yang ketiga yang digunakan juga di sini adalah baiat. Baiat secara bahasa adalah baiat transaksi atau janji setia antara dua pihak. Ini baiat namanya, itu secara lughah. Adapun dalam tarekat, baiat merupakan kontrak belajar antara murid dengan mursyid. Murid berjanji terhadap dirinya untuk mengamalkan ajaran yang diajarkan guru dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan apa yang diajarkan oleh Rasul, tapi yang diajarkan oleh gurunya, mursyidnya. Namun janji itu pada hakikatnya adalah janji kepada Allah, bukan kepada mursyid. Sebagaimana para sahabat berjanji kepada Rasulullah SAW. Karena itu, seorang calon pengamal tarekat disyaratkan harus berbaiat atau ikrar setia di hadapan mursyid bahwa dirinya akan mengamalkan segala bentuk tuntunan dan amalan yang diajarkan. Berbaiat. Ya, biasanya salaman, saya berjanji untuk taat kepada mursyid, membimbing apapun keputusannya, taat karena Allah, misalkan seperti itu ya, dengan berbagai macam lafaz baiat. Nah, biasanya dengan tarekat-tarekat itu banyak tarekat ya, di Indonesia pun banyak. Kita tidak bahas tarekat-tarekatnya, akan tetapi kita bahas secara umum saja bagaimana pembahasan mereka dalam adab seorang murid kepada mursyidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبي مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masuk sekarang ke dalam pembahasan tentang keyakinan sebagian tarekat sufiyah dalam adab seorang murid kepada mursyidnya. Sudah kita ketahui ya tadi murid teh. Udah bahasa kita ya kalau murid, kalau mursyid ini gurunya. Ini diambil dari kitab Al-Fikrus Sufi fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li Abdurrahman Abdul Khaliq. Diambil dari kitab Al-Fikrus Sufi di dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dalam babnya ada demikian ya, adabul murid, adabul murid, adab seorang murid. Ada 8 adab yang dinukilkan di sini. Adab yang pertama, ini semua intinya kultus ya. Kita bacakan tidak terlalu rinci ya, kita bacakan globalnya. Adab yang pertama adalah tidak boleh membantah syekh mursyidnya secara mutlak dalam segala perintahnya. Ini bertolak belakang dengan tauhid. Taat mutlak kepada siapa Pak? Kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan juga kepada pemimpin di antara kalian. Kalau kepada pemimpin tidak taat kepada mutlak, yang mutlak, taat mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas ini semua bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Taat nurut kepada guru teh. Kudu benar-benar harus tunduk dan taat kepada syekh mursyid lahir batin. Tidak boleh menyelisih mereka sama sekali, baik dengan hati atau lisan. Lihatlah syiar mereka yang sangat terkenal dan senantiasa mereka suarakan, kun baina yaday syekhika kal maiti baina yadayil ghasil. Subhanallah. Jadilah di hadapan gurumu seperti mayat di tangan pemandi jenazah. Jadi kakanan, kakenca. Itu kan jenazah ada mau ngeberontak itu. Yuk panggungna teu kaca. Itu mah mungkin ya. Dia tak acan kausak tanggungna. Tunggu kebak nu mandian jenazah teh. Kita gak mungkin seperti itu. Maka apa kedudukan murid itu seperti mayit tadi. Mau diapa-apain pun akan apa? Nurut. Mau mungkin berontak ya. Nah, maka kedudukan seorang murid kepada mursyidnya harus seperti itu. Kata sebagian sufiyah. Dan di antara perkataan mereka Al-Qushairi, salah satu tokoh sufiyah, beliau mengatakan dalam menjelaskan apa yang wajib atas seorang murid. Jadi muridnya wajib apa? Wa alla yukhalifa syaikhahu fi kulli ma yushiru alaihi li'anna al-khilaf lil murid fi ibtida'i halihi dalilun ala jami'i umrihi. Hendaknya seorang murid tidak menyelisih gurunya dalam setiap perkara yang diarahkan kepadanya, karena penyelisihan murid di awal perjalanannya, suluknya adalah tanda kegagalan seluruh hidupnya. Jadi nggak boleh menyelisihi sama sekali kepada gurunya, mursyidnya. Subhanallah.
Nah inilah asas, makanya ada kultus nantinya berlanjut kepada kultus, karena tadi mayit kita ini mayit ya, guru yang yang membolak-balikan, terserah guru. Kemudian poin yang kedua, adab seorang murid kepada mursyidnya. Ini jangan diamalin ya. Ini kesesatan yang kita bahas, jangan diamalin, ini kesesatan. Oh berarti kudu gitu menurutnya. Cek Ustaz ngorong gitu. Gitu ya. Bukan kayak gitu. Ya ini kita lagi membahas kesesatan ya yang menjadi asas yang mereka gunakan. Kenapa kok bisa lahir kultus? Ini awal-awalnya gitu ya. Kita menyebutkan dalil-dalil mereka. Tidak boleh mengingkari syekh, yang kedua, tidak boleh mengingkari syekh meski sudah terbukti perbuatannya adalah kemungkaran. Gak boleh. Meskipun syekhnya jelas-jelas melakukan sebuah kemungkaran, gak boleh diingkari sama sekali. Dalilnya apa? Sebenarnya banyak dalilnya. Di antaranya dinukilkan oleh Syekhul Islam di dalam Risalah Ubudiyah. Mereka sebagian tasawuf ini mengkiaskan perbuatan syekhnya ini kepada perbuatan Nabi Khidir. Perbuatan Nabi Khidir, Pak, kalau kita baca di surat Al-Kahfi ini diingkari oleh siapa, Pak? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tiba-tiba ia budak di paehan, tiba-tiba aya parahu di lalapkeun, tiba-tiba aya tembok di rugrugkeun. Kemungkaran kan diingkari bahkan sama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini subhat mereka. Jadi mereka menyamakan ini tuh lihat tuh, kemungkaran padahal apa punya hikmah di balik itu. Adapun Khidir nabi beliau alaihissalatu wassalam, ini seorang nabi, jadi menyamakan kedudukan nabi dengan kedudukan mursyidnya. Kedudukan mursyid ini salah satu syubhat mereka. Dan seorang nabi ini berbeda syariatnya dengan nabi yang lain. Buktinya dengan Nabi Musa ini berbeda. Makanya Nabi Musa mengingkari karena tidak tahu ilmu di balik itu. Nabi Musa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini di dalam syariat beliau ini terlarang semuanya. Ya, ini terlarang semuanya. Makanya diingkari sama Nabi Musa. Tapi ternyata Nabi Khidir melakukannya semua atas wahyu dari Allah. Nah ini mereka samakan mursyidnya dengan apa? Dengan Nabi Khidir. Seperti itu. Makanya mereka salah satu yang mereka sering banggakan adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir, bahkan di antara keyakinan mereka adalah Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Kata mereka, ada yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir, bahkan jadi tukang pos, waliyadzubillah. Benar Pak, saya nukil ini bukan gegeyan, benar. Ini mereka katakan demikian. Cari aja buktinya di internet ya, ada ya buktinya. Ternyata Nabi Khidir nganturkeun paket, subhanallah. La ilaha illallah. Gara-gara teu atil kita ya. Baik. Kita lanjutkan lagi Pak. Ahmad Mubarak As-Saljamasi menukilkan ucapan gurunya sang jahil dan ummi ini. Yang ngomong Syekh Abdul Rahman ya, bukan saya. Sang jahil dan ummi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik bahwa wali yang telah dibukakan kasyaf, sudah punya ilmu kasyaf, sudah terbuka ya hikmah-hikmah ini seperti keyakinan batiniyah ya, firqah yang dikeluarkan dari Islam oleh sebagian para ulama ya. Kasyaf, ilmu kasyaf, mengetahui kebenaran dan jalan yang tepat, dan ia tidak terikat oleh mazhab manapun. Seandainya seluruh mazhab lenyap, ia mampu menghidupkan kembali syariat. Subhanallah. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi SAW menurut klaim mereka tidak pernah luput dari pandangannya walau sekejap mata. Subhanallah. Dia dan ia tidak pernah keluar dari menyaksikan Allah, selalu terus menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dalam hukum-hukum taklifi maupun selainnya. Taklifi itu halal, haram dan seterusnya itu. Dan jika keadaannya demikian, maka ia menjadi hujjah atas orang lain. Jadi orang ini mengaku senantiasa menyaksikan Nabi, senantiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penetapan hukum. Ya, maka ia lebih dekat kepada kebenaran daripada yang belum dikabulkan, belum punya kasyaf. Ini ilmu kasyaf yang mereka punya. Jika engkau mendengar hal ini, maka siapapun yang ingin mengingkari wali yang sudah derajat kasyaf ini tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi ia jahil terhadap syariat, dan ini kenyataannya pada mayoritas ahli pengingkar, ya kita maksudnya ya. Dan orang seperti ini tidak pantas melakukan pengingkaran. Atau yang kedua, orang buta tidak pernah mengingkari orang yang bisa melihat. Nah, subhanallah, ngakunya demikian. Ini klaim, semuanya klaim. Ya, ini semuanya klaim, tentunya tidak bisa dibuktikan dengan burhan. Ya, adapun Nabi SAW jelas beliau berbicara bukan berdasarkan hawa. Adapun ini orang mengakui kalau sudah tingkatan kasyaf, sudah tahu apa? Sudah tahu hakikat ini dan itu. Makanya ketika dia melakukan kemungkaran,
itu syariat baru atau khusus bagi dirinya dan macam-macam. Wa'iyadzubillah. Ini poin yang kedua. Gak boleh mengingkari syekh, gak boleh mengingkari syekh meskipun sudah jelas-jelas kemungkaran. Kemudian yang ketiga, murid harus taat bahkan meskipun perintah syekhnya tidak masuk akal dan tidak ada manfaatnya secara logis. Gak masuk akal ini perintahnya, tapi wajib taat. Seperti tadi saya suruh ngorong misalnya tadi, suruh ngorong gitunya sadayana ku jempol sampean misalkan. Atuh udah tiasa, pokoknya cek mursyid kudu gitu. Kita lihat contohnya sekarang di sini. Dinukilkan dalam kitab mereka ya, dalam Al-Ibriz. Dinukilkan Ahmad bin Mubarak tadi juga menukilkan di antara kisah-kisah tentang masalah ini adalah bahwa aku pernah mendengar sang syekh, semoga Allah meridhoinya, ini syekh mereka ya, berkata ada seorang murid datang kepada seorang syekh yang arif, yang sudah mencapai tingkat ma'rifat. Murid ini berkata kepadanya, wahai syekh, penerimaan kedudukan adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mulia. Syekh itu menjawab, betul. Kemudian ia memerintahkan untuk menetap bersamanya dan tekun melayaninya. Jadi dia ingin jadi murid, ya, kemudian guys, jangan didiam yang saya terus. Nah, itu seperti itu bahasa namanya. Lalu ia memberinya sebuah cangkul yang pada ujungnya terdapat sebuah bola besi tambahan yang tidak memiliki manfaat apapun kecuali menambah berat cangkul tersebut. Jadi aya pemberatan dina pacul eta teh. Jadi kalau seandainya diangkat jadi tambah berat. Murid itu adalah pewaris sang syekh dengan syarat ia tidak boleh menyadari bola besi tersebut. Jika ia menyadarinya lalu berkata apa manfaatnya, untuk apa ini, tidak ada makna apapun selain menambah berat, maka ia tidak akan mewarisi apapun. Jadi nggak boleh nanya, ya kenaun di beratan si pacul tersebut. Dan buat apa artinya? Dan buat apa geus pacul teh berat gitunya? Ia diangkat supaya tambah berat. Gara-gara ngetes ketaatan tadi. Sang syekh semoga Allah meridhoinya, ini bahasa dia ya, berkata, maka murid itu tetap melayaninya selama 7 tahun. Bayangin macul pakai beratan selama 7 tahun. Bekerja dengan cangkul tersebut tanpa ada getaran was-was, subhanallah, tanpa tersentuh hembusan godaan syaitan. Bola besi itu menjadi seperti sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat dan tidak terdengar. Inilah urusan para murid yang jujur, diberi taufik, semoga Allah meridhai mereka, dan Allah yang memberi taufik. Subhanallah, nggak masuk akal pun harus tetap dikerjakan karena dalam ketaatan. Nanti jadi lama-lama nggak kerasa itu yang demikian itu. Jadi mutlak benar-benar kudu taat meskipun tidak masuk akal. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, syekh memiliki syariat khusus, boleh melakukan maksiat dan murid tidak boleh mempertanyakannya. Iyadzubillah, ini perbuatan kufur tentunya ya. Kita lihat di sini nukilkan Ahmad bin Mubarak juga meriwayatkan Ibnu Arabi Muhyiddin katanya ya, Ibnu Arabi ini orang yang meyakini wahdatul wujud ya, bahwa segala yang mewujud itu adalah Allah. Waliyadzubillah, ini keyakinan kufur. Segala sesuatu yang ada itu adalah Allah. Ini wahdatul wujud. Ibnu Arabi mati ya, dibunuh oleh para ulama dan diwariskan katanya di Indonesia dengan ajaran Syekh Siti Jenar ya, ajaran itu. Maka sama orang ini juga dibunuh katanya, dan dalam sejarah dikatakan demikian. Allah alam tentang kebenarannya. Nah, ini Ibnu Arabi, beda dengan Ibnul Arabi pakai alif lam. Kalau ini ulama dari kalangan fuqaha ya. Kalau ini Ibnu Arabi tanpa alif lam, bukan Ibnul Arabi ya, tapi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, Ibnu Arabi ini banyak sekali kitab-kitab yang dibaca di kita, ada Futuhat Makiyah ya judulnya itu, tentang wahdatul wujud itu. Na'udzubillah. Di antara syarat seorang murid adalah ia harus meyakini bahwa gurunya berada di atas syariat dari Tuhannya dan nabinya, dan ia tidak menilai keadaan gurunya dengan pertimbangan akalnya sendiri. Jadi udah pasti kalau guru mah sesuai Al-Quran dan Sunnah itu, sesuai Al-Quran dan Sunnah udah pasti itu mah ya katanya. Gak boleh ditimbang dengan akalnya sendiri ini seorang guru. Sebab bisa jadi tampak dari sang guru sesuatu bentuk yang tercela secara lahir, namun hakikatnya terpuji secara batin. Subhanallah. Pada kondisi seperti ini wajib berserah diri kepada gurunya. Betapa banyak seorang tampak memegang gelas berisi khamar, ini salah satu contohnya Pak khurafat mereka, lalu ia angkat ke mulutnya, namun Allah mengubah apa yang masuk ke mulutnya menjadi madu. Amer Pak, dilak-lak jadi madu. Subhanallah.
kumaha ini menjelaskannya. Ini wajib diimani. Ya, bahwa yang masuk mah jadi halal, jadi madu, gak perlu proses, udah di mulutnya itu ada penyulingan gitu. Ya Allah, subhanallah. Kita lanjutkan lagi ya. Capek sekali ya membaca seperti ini. Orang yang melihat menyangka ia meminum khamr, padahal ia tidak meminum apapun selain madu. Semisal ini sangat banyak. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman di sini juga menuliskan, kami pernah melihat ada orang yang menampakkan sisi kerohaniannya dalam bentuk suatu gambar penjelmaan. Lalu ia mendirikan dalam suatu perbuatan. Orang-orang yang hadir melihat gambar itu melakukan perbuatan tersebut pada dirinya, seakan-akan gurunya yang melakukannya. Seandainya kami melihat secara langsung, tentu kami akan mengatakan ia melakukan ini, padahal ia sama sekali tidak melakukannya. Ini namanya lagi ilhad, lagi fana. Ini salah satu akidah mereka. Fana itu apa? Bersatunya antara zat dia dengan zat Allah. Waliyadzubillah. Ini keyakinannya orang Nasara. Ya, zatul nasud bersatu dengan zatul lahud. Zat kemanusiaan bersatu dengan zat ketuhanan. Nauzubillah. Ini keyakinan. Nah, jadi ketika syekhnya membuat satu patung, satu rupaka, satu gambaran, maka dia sembah dan melakukan ini dan itu, pada hakikatnya bukan syekh ini yang lagi melakukannya, tapi apa? Orang lain yang sedang mengontrol, sedang fana dia. Dan bahkan di antara mereka itu, na'udzubillah, ada perkataan yang paling bertauhid itu Fir'aun. Yang paling bertauhid itu Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ini tauhid, ini wahdatul wujud. Kegarotatul dibaynya demikianlah. Ya, alhamdulillah kami dulu ketika di pondok yang menulis salah satu keyakinan mereka, ya banyak sekali keyakinan-keyakinan yang menyimpang di antara sebagian tarekat ya, di antaranya tadi ya. Maka kami pernah membahas yang demikian, jadi kita pernah ketemu dengan perkataannya secara langsung. Kita lanjutkan lagi. Inilah keadaan Abdullah bin Musalli yang dikenal dengan julukan Qadhibul Ban, dan kami telah melihat hal ini berulang kali pada beberapa orang yang masalah fana. Kemudian aku, kata Syekh Abdurrahman Abdul Khalid rahimahullah, beliau mengatakan guruku dan syekhku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna, bukan yang nulis kitab tauhid ya, semoga Allah menjaganya, pernah menceritakan kepadaku bahwa beliau melihat ayahnya sendiri yang termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama di Al-Azhar, lembaga ulama di Al-Azhar, membeli sebotol khamar di tangannya sendiri lalu memberikan kepada seorang syekh dari sebuah tarekat. Beli khamar kemudian dikasih waasnya. Orang misalkan yang sering sholat gitunya, tampilannya islami, tiba-tiba datang ke toko khamar ya kan. Kemana toko khamar tadi mana misalnya apa? Onderdil motor ya. Di toko khamar lah ya. Beli ke sana, meser begitu. Kemudian dikasih kepada gurunya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna menegurnya tentang hal itu, anaknya menegurnya, "Wahai bapakku, kenapa engkau beli khamar? Kenapa dikasihkan kepada Syekh fulan?" Kata bapaknya ini, "Wahai anakku, itu akan berubah di perut sang syekh menjadi susu." La ilaha illallah. Ya, gampang sekali ngibulin orang ya dengan demikian. Jadi ketika diminum berubah jadi susu, jadi halal gitu. Ya, sekali lagi mungkin ada filtrasi ya di mulutnya, ada alat-alat canggih. Ya Allah alam shawab, la haula wala quwwata illa billah. Inilah. Jadi kemungkaran udah jelas-jelas nyekek botol, Pak, nyekek botol. Ya, dicekek itu botol gawe. Gitunya, dicekek botolnya. Ya. Sudah jelas-jelas diminum, diyakini apa? Berubah jadi madu. Ketika masuk diyakini berubah jadi susu. La haula wala quwwata illa billah. Ini ngeri sekali ya. Kemudian adab yang kelima katanya, taat mutlak kepada syekh walaupun perintahnya aneh-aneh atau bahkan secara zahir adalah maksiat dan kufur. Ahmad bin Al-Mubarak juga menjelaskan sebagaimana seorang murid dianggap benar-benar jujur kepada syekhnya dan taat kepadanya, bahkan jika syekhnya memerintahkan membunuh kedua orang tuanya, harus taat. Bahkan kalau sampai harus membunuh kedua orang tuanya.
Ia berkata, aku mendengar dari sang syekh, semoga Allah meridainya, ini bahasa dia ya, bahkan bahwa seorang syekh memiliki seorang murid yang benar-benar jujur, jadi taat benar-benar jujur. Suatu hari syekh itu ingin menguji kejujurannya, maka ia berkata kepadanya, wahai fulan, apakah engkau mencintaiku? Ia menjawab, ya wahai tuanku. Syekh itu berkata, bagaimana jika aku memerintahkanmu untuk membawa kepadaku kepala ayahmu? Apakah engkau akan mentaatiku? Ia menjawab, wahai tuanku, bagaimana mungkin aku tidak mentaatimu? Tunggu sebentar, engkau akan melihatnya. La haula wala quwwata illa billah. Sampai segitunya, Pak. Maka ia pergi saat itu juga. Ketika orang-orang telah tidur, ia memanjat dinding rumah mereka, naik ke atap, kemudian masuk kepada ayahnya dan ibunya di rumah mereka. Ia mendapati ayahnya sedang menggauli ibunya. Nauzubillah. Ia tidak menunggu sampai ayahnya selesai, tapi langsung menerkamnya ketika ia sedang di atas ibunya, lalu memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan syekhnya. Ia meletakkan kepala itu di hadapannya. Syekhnya berkata, cilaka maneh, engkau membawa kepadaku kepala ayahmu. Murid itu menjawab, benar wahai tuanku, bukankah ini kepala ayahku? Syekh berkata, celaka engkau, aku tadi hanya bergurau. Murid itu menjawab, adapun aku, maka semua ucapanmu bagiku tidak ada yang berupa gurauan. Ya, maha ini ya, subhanallah. Syekhnya subhanallah berkata kepadanya, lihatlah apakah itu benar kepala ayahmu. Maka murid itu melihat, ternyata itu bukan kepala ayahnya. Ini khurafat lagi. Syekh bertanya, kalau begitu kepala siapa ini? Kepala fulan si kafir. Dikatakan bahwa penduduk kota tersebut sering menggunakan orang-orang kafir seperti mereka menggunakan budak-budak Sudan. Adapun ayah murid itu, ia tidak berada di rumahnya pada malam itu. Istrinya mengkhianatinya di ranjang. Oh, ternyata selingkuhannya gitu ya. Ia membuat janji dengan seorang kafir dan menyerahkan dirinya kepadanya. Syekh tersingkap perkara itu menurut klaim mereka. Maka ia mengutus murid itu untuk membunuh si lelaki kafir tersebut dengan skenario yang tadi untuk menguji kejujuran muridnya. Maka Syekh yang mengetahui murid ini adalah gunung yang kokoh, sehingga dialah pewaris rahasianya dan penguasa setelahnya, yang kasyafnya, dan Allah lah yang memberi taufik. Nauzubillah min zalik ya. Sampai melakukan membunuh pun taat ya. Ini doktrin. Sangat tidak heran juga ya ketika disuruh membunuh diri pun mau. Ini doktrin ya, dogma mengkultuskan guru. Waliyadzubillah. Capek ya membacanya ya Pak ya. Subhanallah. Bismillah. Juga capek. Kan capek apalagi mau. Iya betul, capek ya. Nah, itu buat nulis nukianya saya teh. Bismillah. Tapi ini sebagai bukti tentunya ya, bukan sekedar kebohongan ya. Jadi apa yang mereka lakukan sampai saat ini dengan bongkok-bongkok, jongkok-jongkok, bahkan sampai mohon maaf menjilat kaki pun mereka mau, ya ini asasnya. Ini asasnya. Ya, merangkak, ngorondang, kayang tak kumaha daek gitu ya. Maka ya inilah asasnya. Inilah asasnya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 6. Murid tidak boleh bergerak atau diam kecuali atas izin syekhnya. Mau apapun atas izin syekhnya. Izin heula punten bade izin ngorong sakedik mangga. Ngorong heula gitu. Segala macam kayak gitu ya. Lihatlah ya, bahkan mereka ini menyamakan antara ngobrol dengan syekhnya seperti berdoa kepada Allah. Ngobrol, kalau mau ngobrol kepada syekhnya sama adabnya seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ini kekufuran macam apa lagi ya. Ahmad bin Mubarak juga mengatakan termasuk adab syekhnya adalah apabila seorang murid memiliki suatu urusan yang ingin ia bicarakan dengan syekhnya, baik urusan agamanya atau dunianya, maka ia tidak boleh tergesa-gesa mendatangi syekh dan langsung berbicara kepadanya sampai ia melihat dari keadaan syekh bahwa syekh sedang siap untuknya dan siap mendengarkan perkataannya. Sebagaimana doa memiliki waktu-waktu, adab-adab dan syarat-syarat, karena doa adalah bentuk bermukhatabah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara dengan syekh juga memiliki adab dan syarat, karena hal itu termasuk muamalah dengan Allah taala. Ngobrol dengan syekh aja sama dengan ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhana rabbi. Ini buhtan azim, kedustaan yang luar biasa ya. Kita lanjutin lagi, Pak. Ini nomor 6 ya. Jadi bergerak, ngobrol segala macam harus atas dasar izin dari syekhnya. Nomor 7, wajib mengaku dan menyerahkan seluruh isi hati kepada syekhnya.
Ya, jadi gak boleh merahasiakan sesuatu, baik itu dosa, maksiat yang dia lakukan dulu, harus semuanya terbuka kepada syekhnya. Ini mirip seperti akidah Nasara, Pak, dalam penebusan dosa. Ya, karena mereka kalau melakukan dosa gampang, tinggal bayar. Ya, bayar, nanti ada bilik pengakuan dosa, bayar ke pendetanya, tergantung dosanya ya. Kalau dosanya semakin besar, semakin mahal. Nanti ya. Nanti tinggal bayar ke pendetanya, tinggal ngobrol di bilik pengakuan dosa, saya telah melakukan ini dan itu, beres, taubat diterima, ACC, sana atasnya. Subhanallah. Benar sekali apa yang Allah sebutkan. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil, dalam surat At-Taubah. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Ini keyakinan mereka, Pak. Bisa dilihat ya, bisa dilihat di internet sekarang gampang untuk mengaksesnya ya. Bilik pengakuan dosa. Ya, kalau tarifnya wallah alam ya, price listnya mungkin bisa nanya langsung ke pendetanya. Baik. Jadi harus curhat, semuanya harus terlihat ya, harus terlihat. Al-Qushairi juga mengatakan, apabila seorang murid berkomitmen untuk terus berzikir dan lebih memilih berkhalwat, lalu ia mendapati dalam khalwat tersebut sesuatu yang tidak pernah dirasakan hatinya, baik dalam tidur maupun terjaga, atau di antara tidur dan terjaga, berupa suara yang ia dengar atau makna yang ia saksikan yang keluar dari kebiasaan, maka ia tidak boleh sibuk dengan hal itu sama sekali dan tidak boleh condong kepadanya. Ia juga tidak boleh menunggu munculnya hal-hal semacam itu, karena semua itu adalah penghalang dari Allah yang Maha Suci. Pada keadaan-keadaan ini wajib baginya menceritakan semuanya kepada syekhnya agar hatinya menjadi kosong dari hal-hal itu. Jadi ketika zikir, wirid, Pak, berkhalwat, biasanya sampai bikin tenda ya di masjid itu, berkhalwat berhari-hari tidak mandi, kadang seperti itu. Ini yang diceritakan oleh guru kami ya, yang pernah ngikutin yang demikian. Gitu ya, sampai gak mandi-mandi katanya, berkhalwat zikir sejuta kali, ribuan kali, kuat Pak, subhanallah, kuat seperti itu. Nah, kalau seandainya menemukan di dalam hatinya ada terbersit sesuatu dan segala macamnya, ada bisikan-bisikan suatu, jangan disimpan sendiri, harus diceritakan kepada mursyidnya ya, harus ceritakan kepada mursyidnya, karena itu merupakan penghalang dari wiridnya. Subhanallah, sampai kuat, sampai geleng-geleng kan ya Pak, sampai kejang-kejang, subhanallah. Ya, ini zikir macam apa ini sampai kejam ya, sampai headbang headbang gitu ya, sampai muir Pak, joget apa namanya teh, mupuiran teh nyekalahnya istilah mereka, joget ya, sampai muter-muter, kan ada terkenal ya rocknya, sampai muter-muter. Kita gimana ngebayangin para sahabat seperti itu? Iya, tapi berzikir kepada Allah dengan musik, berzikir kepada Allah dengan muter-muter kayak tadi, sampai burung cina. Ada yang mengatakan demikian ya, ketika berkhalwat kalau mau kasyaf itu sampai burung notak teh. Mah ada kelenger liur ya, lain-lain kasyaf atau gitu. Kelenger liur lamun konsentrasi kita kan seperti itu ya. Burung liur ada oleng, itu bukan kasyaf, itu mah liur, paramex obatnya itu mah. Ya, sanes kasyaf. Nah, demikian, subhanallah ya. Nah, itulah ya. Demikianlah adab yang mereka utarakan. Terakhir yang ke-8, meninggalkan baiat atau ikrar sufi, karena tadi di baiat ya di awalnya ketika dia masuk sebagai murid kepada seorang mursyid wajib baiat. Ketika dia meninggalkan baiat dari suatu thariqah sufiyah, maka dianggap kufur dan murtad. Na'udzubillah. Ya. Setelah semua ini, kata Syekh Abdul Rahman, mungkin ada yang menyangka bahwa seorang murid yang mengalami berbagai kesulitan dan horor dalam jalan tasawuf masih bisa melepaskan dirinya pada akhirnya jika akalnya tersandar atau nuraninya bangkit. Kalau seandainya naonan sih keyakinannya mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu, gimana? Nah, ini adalah sangkaan yang jauh. Orang murid itu nggak boleh kayak gitu. Ya, bahkan demi kemungkinan sadar seperti itu, para guru tasawuf telah menutupi rapat-rapat pintu bagi murid agar ia tidak bisa keluar dari jeratan mereka. Mereka menetapkan bahwa keluar dari janji ikrar pada sang guru berarti keluar dari Islam. Udah ditutup jalan seperti itu. Ketika dia mulai sadar, akalnya mulai kembali, akalnya sudah mulai kembali, langsung disingsieunan. So, kamu keluar dari baiat, kafir, murtad, halal darahnya, takfiri. Oke, berarti takfiri, ya. Nah, disebutkan di sini, ikrar sufi diberikan kepada orang yang baru masuk dan kepada murid di awal perjalanan. Isinya berkomitmen
menjalankan agama, bertaubat dari masa lalu dan berkata, aku bertaubat kepada Allah melalui tangan Syekh Fulan, Mursyid Fulan. Aku berjanji kepada Allah untuk mengikuti tarekatnya, tidak membocorkan rahasianya kecuali dengan izinnya dan ini dan itu. Nah, Al-Qushairi juga mengatakan, selama murid belum membersihkan diri dari segala keterikatan, tidak boleh bagi gurunya mengajarkan satupun zikir kepadanya kalau belum dibersihkan, gitu ya. Guru harus mendahulukan ujian. Jika hatinya menyaksikan kesungguhan murid, barulah ia mengambil janji darinya bahwa ia ridho dengan segala bentuk qada yang akan menimpanya dalam jalan ini. Maka sang guru mengambil ikrar darinya bahwa ia tidak akan berpaling dari jalan ini meskipun didatangi kesulitan, kehinaan, kemiskinan, penyakit dan rasa sakit, bahwa ia tidak boleh condong kepada kemudahan, tidak boleh memberi kelonggaran bagi dirinya ketika datang kebutuhan berat, tidak memiliki kenyamanan dan tidak merasa malas. Sebab berhentinya seorang murid itu lebih buruk daripada futurnya. Perbedaan antara futur dan berhenti adalah futur adalah mundurnya kehendak dan keluarnya seorang dari niat awal, sedangkan berhenti adalah diam dari perjalanan karena menikmati keadaan malas. Setiap murid yang berhenti di awal perjalanan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika gurunya telah mengujinya, ia memerintahkannya untuk menyebut nama Allah itu dengan lisannya, kemudian memerintahkannya menyamakan hatinya dengan lisannya, lalu berkata kepadanya, tetap dalam kontinuitas zikir, istiqomah zikir ini, seakan-akan engkau senantiasa bersama Tuhanmu dengan hatimu, dan jangan biarkan lisanmu menyebut selain nama selama engkau mampu. Jadi Qushairi menyebutkan bahwa murid itu harus berbaiat di awal, harus istiqomah juga, dan melalui untuk mendapatkan zikir-zikir khusus, ijazah, mereka sebutkan itu ijazah, ya ijazah khusus, maka harus dapat ujian-ujian dulu, harus istiqomah di sana. Nah, ketika kalau sudah bisa diuji dan sudah lulus ujian tahap awal UTS semester pertama misalkan ya, bahkan nanti akan diberikan zikir dan wirid khusus, nanti terus bertambah. Nah, kalau seandainya tadi dia keluar dari tarekatnya, ini bisa dikufurkan, waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik. Nah, inilah asas yang mereka gunakan, ya, dari yang menghasilkan kultus kepada guru-gurunya. Maka tidak heran dengan keyakinan-keyakinan yang tadi kita sebutkan, tidak heran menghasilkan kultus. Jadi apapun yang diperintahkan oleh gurunya, sami'na wa ata'na. Apapun yang dilakukan oleh gurunya, itu adalah ma'ruf, gak boleh kita ingkari sama sekali, meskipun zahirnya adalah maksiat. Waliyadzubillah, Pak. Kalau kita baca kitab-kitab mereka, di antara mursyid tarekah itu ada yang homoseksual, ada na'udzubillah bersetubuh dengan hewan. Waliyadzubillah, itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Zahirnya demikian, ya. Ada yang na'udzubillah, apa yang suka sama anak-anak tadi disebutnya teh pedofil. Ada yang pedofil. Waliyadzubillah. Tapi apa, muridnya nggak boleh mengingkari. Ini seperti Nabi Khidir tadi, melakukan kemungkaran, padahal hakikatnya adalah apa? Hakikatnya ini kemuliaan. Makanya kan kasusnya tuh banyak sekali sekarang, lihat mau dibersihkan gak rahimnya, cina subhanallah, dibersihkan rahimnya, ya, dengan dengan godaan dia. Bahkan ketika terbukti berzina, mengelak dengan apa, itu yang berzina bukan saya, itu bayangan saya, ya, ya jurus bayangan saya lah, sebagai itu mah, ya, jurus bayangan saya, itu bayangan saya yang melakukannya, bukan saya gak pantas di penjara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah, ya. Maka betul sekali apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang kebodohan ini, ya. Tentang kebodohan yang dilakukan oleh kaum yang demikian ini, sungguh betul sekali apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, bahwa siapa saja yang masuk ke dalam tasawuf di pagi hari, maka keluar di sore hari dalam keadaan bodoh. Itulah perkataan Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, kita lanjutkan lagi atau sudahan? Lanjutkan sekediknya. Baik. Di antara bentuk gulu lainnya, nah tadi mah udah asas kultus,
asas kultus. Jadi semua apa yang dikatakan oleh gurunya sami'na wa ta'na, apa yang dilakukan oleh gurunya merupakan hal yang ma'ruf, pasti sesuai Al-Quran dan Sunnah, gak mungkin salah. Pun kalau salah secara zahir gak boleh dibantah, dan seterusnya. Tadi sudah kita sebutkan keyakinan-keyakinan di antara mereka. Nah, kemudian di antara bentuk gulu lainnya kepada penghormatan guru, bentuk gulu nih ya, tentu dihasilkan dari kultus ya. Yang pertama adalah lebih takut kepada ustaz, guru, mursyid daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya sampai memenggal orang ya wani, karena apa? Takut kepada mursyidnya, tibatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu sunnah Yahudi dan Nasrani. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang firman Allah di surat At-Taubah ayat 31. Ibnu Katsir mengatakan pernah diriwayatkan tentang kisah Adi bin Hatim. Ini kita bacakan seluruhnya agar menjadi faedah tentang biografi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melarikan diri ke Syam. Ia sebelumnya telah memeluk agama Nasrani di masa jahiliyah. Saudara perempuannya tertawan bersama sejumlah kaumnya, kaum Ta'i ya namanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan saudara perempuannya dan memberikan pemberian kepadanya. Ia pun pulang kepada Adi bin Hatim dan mengajaknya masuk Islam serta mendorongnya untuk datang menemui Nabi. Jadi adiknya ini, kakaknya ini, saudaranya ini datang kepada Adi bin Hatim mengajak kepada Nabi. Kemudian Adi pun datang ke Madinah. Ia adalah pemimpin kaumnya di suku Ta'i, dan ayahnya Hatim bin At-Ta'i terkenal dengan sifat dermawannya. Orang-orang membicarakan kedatangannya. Lalu ia masuk menemui Rasulullah SAW, dan di leher Adi bin Hatim ada salib dari perak karena beliau tokoh dari orang Nasrani. Ketika melihat demikian, Nabi membacakan ayat. Ketika melihat keadaan Adi bin Hatim demikian, Nabi membacakan ayat surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim, ahbar dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi menjadikan pendeta-pendeta ahli ilmu di antara mereka sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adi mengingkari hal ini. Wahai Rasul, belum beriman ya Adi bin Hatim. Beliau mengatakan, lasna na'buduhum, kami belum pernah menyembah para pendeta. Kami belum pernah menyembah para pendeta dan rahib itu. Maka Nabi SAW lihat bagaimana bentuk penyembahan mereka terhadap pendeta. Nabi sebutkan. Kata Nabi SAW, bal innahum harramu alaihimul halal wa halallu lahumul haram fattabi'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahu. Benar kata Nabi, enggak sujud mah enggak langsung ya, beribadah secara langsung tidak, tapi lihat ibadah mereka itu seperti apa. Ketika para rahib mengharamkan sesuatu padahal halal, mereka ikut mengharamkannya. Ketika para rahib menghalalkan sesuatu yang haram dari Allah, mereka ikut menghalalkannya. Jadi lebih taat kepada rahib-rahibnya, para pendetanya ketimbang kepada Allah. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum iyyahu. Itulah ibadah mereka kepada para pendeta. Jadi lebih taat kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam kategori syirik. Ketika sudah jelas-jelas bertolak belakang dengan syariat Allah, ini halal. Kata Allah, ikut kepada orang yang mengharamkan. Atau sebaliknya, ini haram padahal atau sebaliknya ini haram. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala halalkan dan seterusnya. Jadi bertolak belakang dengan syariat Allah, lebih taat kepada orang seperti ini, maka ini merupakan kesyirikan dari sisi ketaatan. Dari sisi ketaatan. Nah, ini jelas, ini gulu, menempatkan guru menjadi pembuat syariat, penentu syariat. Subhanallah ya. Guru itu menjelaskan syariat, bukan menentukan syariat, tapi menjelaskan syariat. Itu gulu yang pertama. Gulu yang setelahnya adalah ngalap berkah bekas fisik dari guru. Ini paling banyak. Boh punten kesangna, boh punten jigongnya, boh punten bekas bajunya misalkan, atau bekas duduknya dengan minum parbutkeun kan, seperti itu ya, sering demikian. Apa dalilnya? Ngalap berkah kepada gurunya. Tadi dalilnya mah adalah dalil yang mereka gunakan adalah al ulama warasatul anbiya, eta dalilna.
para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan mereka mengkiaskan bahwa para ulama pun sama seperti nabi dari sisi keberkahannya. Maka barokah tuh jigongna teh, ya, maka barokah juga tuh kesangnya teh, ya, bajunya dan seterusnya. Ini menyamakan tentunya. Adapun yang tepat tidak, keberkahan fisik khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau itu barokah yang disebutkan di sini dalam hadis riwayat Muslim. Allah telah turunkan keberkahan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tapi gak ada satupun sahabat yang tabarruk ngalap berkah kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Gak ada yang melakukan tabarruk kecuali kepada Nabi. Kalau kepada Nabi betul, Nabi diambil keringatnya, Nabi diambil liurnya, Nabi SAW diambil bekas wudunya. Betul, ini sahih. Para sahabat melakukan demikian, tapi mereka tidak melakukan kepada orang lain selain Nabi SAW. Itu gulu. Kemudian yang setelahnya adalah membungkuk atau ruku atau bahkan sujud kepada guru. Atau dalam kasus lain berdiri sengaja kepada guru dalam rangka ta'zim, dan dia senang untuk demikian. Kalau ada yang tidak ruku kepada dia, dijejek, ya, raraina, dan itu realita, Kak. Ya, sudah tertangkap kamera, ya, tidak ruku, tidak kegituan, apa namanya, membungkukan gitu, gaplok, subhanallah, gak ada kamu, subhanallah, ya. Demikian. Nah, padahal Nabi SAW melarangnya. Lihat hadis riwayat Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, ar-rajulu, ketika ditanya, ada seorang bertanya kepada Nabi, ar-rajulu yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhaniya lahu. Kata Nabi SAW, la. Kata sebagian sahabat, ketika seseorang bertemu dengan saudaranya atau temannya, apakah boleh dia membungkuk-bungkukkan badannya? Qala la. Nabi SAW berjawab, tidak boleh. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini. Adapun membungkuk ketika memberi salam, hukumnya terlarang, sebagaimana terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nabi SAW. Mereka bertanya tentang seorang yang bertemu saudaranya kemudian membungkuk kepadanya, maka beliau menjawab tidak, karena ruku dan sujud tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Betapapun itu dimaksudkan sebagai penghormatan, sebagaimana terjadi pada syariat sebelum kita. Dalam kisah Nabi Yusuf kan sujud, orang tua beliau, kemudian ibunya dan saudara-saudaranya sujud semua kepada Nabi Yusuf. Ini diperbolehkan. Nabi malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ya, ini diperbolehkan zaman itu, dan syariat kita sekarang tidak boleh karena Nabi SAW melarangnya. Adapun dalam syariat kita, sujud tidak layak kecuali kepada Allah. Bahkan telah dijelaskan sebelumnya larangan berdiri berlebihan, sebagaimana dilakukan bangsa-bangsa asing, sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Maka bagaimana lagi dengan ruku dan sujud? Berdiri aja nggak boleh, gitu ya. Demikian pula segala bentuk ruku yang kurang sempurna, semuanya termasuk dalam larangan. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi sebagian ulama juga menjelaskan kalau dalam rangka mencium tangan, misalkan orang tua kita ada di bawah, kita ada membungkukkan sedikit untuk mencium tangan mereka, ini diperbolehkan karena penghormatannya bukan pada rukunya tapi kepada cium tangannya. Karena dibetot kaluhur cengkat orang kita, ya, maka kita harus rada nunduk sedikit piraku gitu, mak nang luhur sedikit ya, gitu doraka, ya, tentunya. Nah, seperti itu, ya. Itu penjelasan para ulama. Adapun mencium tangan tidak masalah, ya, seperti hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW pernah dicium tangannya oleh para sahabat dan Nabi membiarkannya. Kemudian juga ada kitab Ibnu Abi Dunya menulis tentang uzur dalam mencium tangan, ya. Saya lupa lagi judulnya apa, ya, Ibnu Abi Dunya kalau saya tidak salah penulisnya. Di sana banyak riwayat para sahabat seperti riwayat Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit, ya, yang ketika bertemu dengan Zaid, Ibnu Abbas mencium tangan, ketika Zaid bertemu dengan Ibnu Abbas, Zaid mencium tangannya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mencium tangannya Zaid. Ya, inilah bagaimana kami menghormati keturunan Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, inilah juga kami bagaimana menghormati ulama kami. Saling mencium tangan tidak masalah. Tapi kalau dalam rangka tadi ruku dan sujud, apalagi kudu kekorondangan, gitu, ya, ini jelas mungkar. Kemudian yang terakhir benar-benar, ya. Beneran ini, ya.
Karena ini poin terakhir, yakni berdoa kepada guru yang sudah mati. Subhanallah, ini jelas syirkun akbar. Dan kenapa saya nukilkan di sini? Memang wasiat sebagai sebagian tokoh sufi mewasiatkan demikian. Kita nukilkan langsung di sini perkataannya. Di antara keyakinan tarekat sufiyah, sebagaimana yang mereka katakan, Muhammad Al-Hanafi mengatakan, qala Sayyidi Muhammad radhiyallahu anhu fi maradi mautihi, man kanat lahu hajatun falyati ila qabri wa yatlubu hajatahu aqdiha lahu fa inna ma baini wa bainakum ghairu zira'in min turab wa kullu rajulin yuhjibuhu an ashabihi zira'un min turab falaysa birajulin. Kata Muhammad Al-Hanafi, salah satu tokoh sufi, ketika sakit menjelang wafatnya dia mewasiatkan kepada murid-muridnya, barang siapa yang memiliki suatu hajat maka datanglah ke kuburanku dan mintalah hajat itu. La haula wala quwwata illa billah. Datang ke kubur, minta saya. Subhanallah, ini sekelas Rabbul Alamin. Ini akan mengabulkan doanya. Ya. Ketika sudah mati tapi syaratnya ya. Karena antara aku dan kalian tidak ada kecuali sejengkal tanah. Antara aku dengan kalian tuh jaraknya cuma tanah doang gitu ya. Dan siapapun yang terhalang dari para sahabatnya, murid, hanya karena sejengkal tanah, maka ia bukan seorang laki-laki. Masih banyak lagi ya kalau saya mau nukilkan tentang wasiat mereka, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Sufi yang mereka mewasiatkan muridnya untuk minta kepada kuburnya. Dikatakan oleh Ahmad Al-Farghal, ana minal mutasarrifin fi quburihim, man kanat lahu hajah falyati ila qibalati wajhi wa yadhkuruha aqdiha lahu. Subhanallah, ini lebih parah lagi ya. Kata Ahmad Al-Farghal, aku merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur alam di kuburanku. Siapa saja yang memiliki keperluan datang ke kuburanku di arah kepalanya, kemudian sebutkan hajatnya, aku akan tunaikan. Jika jin jika jin gosok wae 3 permintaan kabulkan. Alhamdulillah ya. Tidak dilakukan ini lagi, ini merupakan wasiat syirik ya, syirkun akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Adapun yang didoakan, diminta doanya, meminta hajatnya, gak punya apa-apa kecuali meskipun hanya sebesar qitmir. Apa itu qitmir? Kulit ari. Gak punya, sebesar kulit ari pun gak punya gitu. Dan kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengarnya, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mampu menjawabnya. Nabi saja tidak bisa memberikan manfaat setelah kematian beliau. Allah berfirman, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mampu memberi mudarat atau petunjuk sedikit pun kepada kalian. Subhanallah, Nabi aja seperti itu. Dan Nabi juga bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau mintanya kepada Allah. Ini sama anak aja tahu, ya, sama anak yang bertauhid aja tahu. Subhanallah, ini wasiat-wasiat yang kufur. Nah, ini dari Thariqah Sufiyah. Thariqah Syiah juga sama, ya. Demikian mewasiatkan kepada murid-muridnya. Bahkan di antara Thariqah Syiah itu bahkan mereka menganjurkan untuk mengambil tanah kuburnya, untuk diambil keberkahannya. Kalau sudah mati, ya, kalau sudah mati ambil tanah kuburnya untuk apa? Keberkahan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, inilah ya ikhwah, dari fenomena yang terjadi dari kultusan, asas mulanya adalah ini. Ya wallahu a'lam bishawab, sepertinya ini. Dan tentunya ini jauh daripada thariqah salaf dalam mereka menghormati guru. Kita lihat bagaimana thariqah salaf, bagaimana tarekat salaf yang benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menghormati guru, tidak gulu, tidak menempatkan guru sesuai kedudukan Nabi dan Rasul, atau menempatkan guru bahkan sesuai dengan kedudukan Rabbul Alamin wal iyadu billah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam kesesatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah sampai kita diwafatkan di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira pembahasan kita cukup pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan ghirah untuk kita senantiasa belajar dan mengamalkan ilmu yang berasal dari qala Allah qala Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.